Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan menganalisis yaitu perbandingan antara KUHP lama dan juga KUHP baru. Yang dimana video ini adalah merupakan pembelajaran bagi saya sendiri agar untuk memahami kitab undang-undang hukum pidana yang baru dan juga untuk melihat secara historis bagaimana KUHP lama, karena untuk mempelajari kedua-duanya agar saya dapat memahami mata kuliah yang saya tekuni ini. Nah, di sini kita akan memasuki bagian historis atau sejarah dalam KUHP yang lama atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama. Nah, KUHP lama sendiri yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri yang lama adalah merupakan warisan dari kolonial Belanda, kurang lebih berasal dari abad ke-19. Nah, karena ini merupakan produk Belanda pada waktu itu, jadinya Belanda itu awal pas masuk ke Indonesia, tentunya pas mengkolonialisasi Indonesia, Belanda membutuhkan hukum untuk mengatur wilayah terkolonialisasinya dan juga untuk mengatur orang-orang Belanda di wilayah itu tersebut. Maka Belanda membawa hukumnya, yaitu hukum pidana, yang menjadi kitabnya adalah Wetboek van Strafrecht. Kurang lebih kitab KUHP lama ini atau Wetboek van Strafrecht ini diberlakukan di Indonesia kisaran pada tahun 1918. Nah, usut punya usut, setelah lambat laun sampai ke Indonesia merdeka, Indonesia pada saat merdeka belum mempunyai hukumnya sendiri. Maka dari itu Indonesia memakai hukum peninggalan Belanda ini agar untuk mengisi kekosongan hukum yang berada di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Aturan Peralihan UUD 1945. Nah, yang dimana Undang-Undang Peralihan 1940 ini menyatakan bahwa peraturan yang lama masih berlaku sebelum adanya peraturan baru yang menggantikannya. Nah, itu adalah penjelasan secara historis secara singkat. Maka di sini kita akan melihat apa saja yaitu kekurangan dari KUHP lama ini. Lebihnya yaitu keterbatasan dari KUHP lama ini, yang dimana di sini saya sudah menjabarkan dalam tabel adanya beberapa keterbatasan dalam KUHP lama. Di sini saya menekankan yaitu adanya aspek dan juga dampak dari KUHP lama ini. Misalkan kita akan melihat dari aspek asal hukum. Nah, KUHP lama yang sudah saya tadi jelaskan, saya sudah ceritakan historisnya, berasal dari warisan kolonial Belanda. Dan dampaknya adalah tentunya karena ini berasal dari Belanda, dari wilayah barat, tentunya ini tidak sejalan dengan kebiasaan masyarakat yang berada di Indonesia. Yang jadi ini adalah hal yang cukup krusial bagi kita, sehingga kita membutuhkan KUHP baru karena agar memasukkan nilai-nilai bangsa Indonesia ke dalam suatu hukum peraturan tersebut. Dan di sini kita akan melihat dalam aspek usia peraturan, yang dimana karena peraturan KUHP lama ini dibentuknya kisaran 200 tahun yang lalu, pastinya dampak yang disebabkannya adalah kurang bisa menyesuaikan dengan zaman modern sekarang, karena tentunya perbedaan zaman itu sangat terlihat. Kita mungkin bisa merasakannya adalah karena banyaknya kita itu tidak jauh dari teknologi dan sebagainya. Dan di sini juga kita melihat tentunya dari aspek jenis kejahatan, yang dimana jenis kejahatan yang diatur dalam KUHP lama yaitu bersifatkannya kejahatan mungkin kita sederhanakan adalah kejahatan klasik, yang dimana di sini pada pemokusannya seperti mungkin kita ambil contoh pencurian, pembunuhan, dan kejahatan lainnya. Karena sudah saya katakan juga tadi aspek kekurangan dalam KUHP lama ini karena peraturannya dibuat
kisaran 200 tahun lalu, tentunya kita tidak mendapatkan di dalamnya adalah aturan-aturan seperti tentang ITE, tentang teknologi, karena mungkin jika kita bahasa kasarnya itu ketinggalan zaman tentunya. Dan ya di sini pun kita menilai adanya sistem pemidanaan yang dimana KUHP lama ini bersistem pada penghukuman, yang seharusnya penghukuman ini adalah langkah terakhir dalam penyelesaian pemidanaan. Dan jika kita melihat dampaknya itu kurangnya dan kita melihat itu adalah kurangnya menekankan rehabilitasi bagi para pelaku, yang dimana tentunya penghukuman itu adalah bagian terakhir dari pemidanaan, yang dimana seharusnya bagian pertamanya yaitu rehabilitasi, kita melakukan rehabilitasi kepada pelaku. Dan mungkin dan ya di sini pun kita akan melihat dari nilai hukumnya, karena nilai hukum yang dianut oleh KUHP lama itu kita sudah cerita tadi kan berasal dari abad 19, kisaran 200 tahun yang lalu. Maka tentunya karena ini juga dibawa oleh Belanda ke Indonesia, tentunya tidak lepas dari nilai-nilai orang-orang barat di luar sana. Dan jika dampaknya ini, kita tentunya akan sangat sulit beradaptasi dengan kita sebagai orang Indonesia, akan sangat sulit sekali, benar-benar sulit diterapkan sebagai nilai-nilainya, karena secara budaya pun kita berbeda gitu dengan orang-orang barat di luar sana. Dan mungkin beberapa hal tadi adalah suatu keterbatasan dari KUHP lama dalam hal normatif dan juga sosiologis yang saya analisis tadi. Maka sekarang kita lanjut kepada alasan penyusunan KUHP baru. Dan yang jadi pertanyaannya tentunya dalam alasan penyusunan KUHP baru ini, mengapa kita harus membutuhkan KUHP baru? Nah, kita akan analisis di sini. Tentunya seperti yang saya bilang tadi, pembaruan KUHP ini menjadi KUHP baru adalah tentunya untuk menekankan nilai hukum yang berasalkan dari Pancasila atau dari tentunya kebudayaan kita masukkan ke dalam KUHP baru ini, sehingga tentunya KUHP baru ini mencerminkan nilai bangsa Indonesia itu sendiri. Dan tentunya untuk pembaruan KUHP ini tentunya untuk menghadirkan kepastian hukum dan juga mengikuti arah perkembangan zaman, disesuaikan dengan masyarakat modern saat ini yang ada di Indonesia. Dan tentunya di sini tujuan dibentuknya KUHP baru ini, tak lain ada beberapa aspek yang saya analisis, yaitu di mana KUHP baru ini disusun agar terciptanya peraturan yang pasti, adil, dan relevan bagi masyarakat modern saat ini. Dan di sini tentunya kita mengamati adanya tujuan dan dampak kepada masyarakatnya, yang dimana di sini kita melihat dari tujuan hukum pidana baru ini, yaitu adalah untuk kepastian hukum, yang dimana aturan dalam hukum pidana ini disusun lebih sistematis
Dan tentunya ini juga berdampak untuk memudahkan penegakan hukum karena supaya tidak susah-susah gitu karena kita akan lebih sistematis itu hukumnya dari mulai gramatikal dan lain sebagainya. Dan mungkin jika kita melihat aspek kedua yaitu keadilan, di sini kita akan mencoba memberikan keadilan meskipun seminimal mungkin antara korban dan juga pelaku. Yang tentunya kita juga melihat dari beberapa faktor aspek, yaitu yang dimana kita di sini KUHP baru ini mengembangkan yaitu aspek pengadilan restoratif gitu, supaya kita membuat jalan pertama sebelum kita menuju pengadilan, yaitu pengadilan pemidanaan penghukuman. Nah, di sini tentunya kita juga melihat dari aspek perkembangan masyarakat. Tentunya KUHP baru ini mencoba sistematis mungkin untuk bisa menyesuaikan dirinya dengan masyarakat. Contohnya seperti pemilihan kata diksi dalam peraturan dalam undang-undangnya yang tidak terlalu bias dalam pemanaannya. Dan juga tentunya KUHP baru ini jadi ajang perlindungan bagi masyarakat harusnya, karena seperti tadi kita jelaskan, karena KUHP baru ini kita mengambil nilai-nilai dari masyarakat Indonesia itu sendiri, seharusnya KUHP baru ini lebih relevan kepada perlindungan masyarakat. Dan tentunya poinnya adalah di mana KUHP baru ini menjadikan suatu pembelajaran baru, penyempurna baru mungkin untuk bagi paradigma dalam KUHP pidana. Dan juga di KUHP baru ini ada yang namanya 3 pilar utama dan dalam KUHP baru ini ada yang dinamakan 3 pilar utama dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan juga pidana dan pemidanaan. Dan mungkin jika kita melihat dari perbandingan sistematika antara hukum KUHP yang lama dan juga KUHP baru, kita bisa melihat di tabel ini, yaitu tentunya KUHP lama ini ada 3 buku ya. Dan buku pertamanya yaitu adalah ketentuan umum, buku keduanya kejahatan, dan buku tiganya pelanggaran. Sementara di KUHP baru kita melihat di dalam tabel ini adanya buku 1 ketentuan umum, buku kedua tindakan pidana, buku ketiga pemidanaan, pidana, dan tindakan. Nah, di buku kedua dari 2 KUHP yang lama yang baru, yang asalnya kejahatan, di sini kita menyebutnya bukan kejahatan tapi tindak pidana. Dan mungkin jadi analisis yang bisa saya simpulkan dari penggantian KUHP lama ke KUHP baru ini, tak lain mungkin dari seperti yang saya bilang, tidak hanya untuk menggantikan hukum warisan kolonial Belanda, tapi juga KUHP baru ini adalah ajang baru untuk mencerminkan hukum Indonesia, yang mencerminkan masyarakat Indonesia sendiri, dan tentunya untuk membuat hukum yang lebih sistematis, yang lebih adaptif kepada kebiasaan masyarakat modern, yang mungkin saya berharap KUHP baru ini jadi kebaikan bagi bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia itu sendiri. Saya Mabu Mutasim, pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.